Halo, selamat pagi, salam jumpa kembali, dan salam sehat untuk kita semua. Anak-anak Ibu Guru, hari ini kita pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ya. Nah, materi kita hari ini yaitu 3 orang Majus dari Timur. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ambil sikap berdoa yang baik ya nak. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami hari ini. Kami mau memuji nama-Mu dan mempersembahkan hati kami. Bantulah kami agar selalu dekat dengan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Ibu Guru, mari kita perhatikan video pembelajaran kita dengan baik ya. Nah, anak-anak Ibu Guru, pernahkah kalian mendapatkan hadiah? Tentu pernah ya, dari orang tua, kakek nenek, atau keluarga kita yang lain. Nah, hadiah selalu membawa kegembiraan pada hati kita. Ya, kalau kita mendapat hadiah, tentu kita gembira. Nah, misalnya kita mendapatkan hadiah pada saat ulang tahun, naik kelas, atau pada saat peristiwa yang lain. Nah, demikian juga ketika Yesus lahir. 3 orang Majus datang menyembah Yesus. Nah, coba kita perhatikan cerita kitab suci tentang 3 orang Majus dari Timur ya nak. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Nah, anak-anak ibu guru, orang Majus adalah orang yang ahli dalam perbintangan. 3 orang Majus dari timur bergembira karena kelahiran Yesus. Mereka sangat bergembira dan mereka mencari tempat kelahiran Yesus dengan petunjuk bintang. Nah, tadi sudah ada dalam cerita kan? Nah, 3 orang Majus dari timur ini bernama Melkior, Baltasar, dan Gaspar. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka datang untuk menyembah Yesus. Kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, anak-anak ibu guru, apakah kamu seperti orang Majus? Apa yang dapat kamu persembahkan untuk Yesus? Nah, dalam cerita tadi kan, orang Majus mempersembahkan hartanya kepada Yesus. Nah, kita juga dapat memberi persembahan kepada Yesus dengan memberi bantuan kepada orang miskin atau menderita. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ini tugas pertama kamu, yaitu menggambar persembahan orang Majus kepada Yesus. Dan untuk tugas keduamu, kamu kerjakan halaman 107 ya nak, di catatan tematikmu. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, mari kita berdoa untuk doa penutup. Ya, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan semua orang. Bantulah kami agar dapat meneladan 3 orang Majus yang selalu mencari dan menyembah-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.